Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12B1 izin untuk menjelaskan materi ekonomi yang diberikan Pak Hauludin pada tanggal 18 dan 20 November 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulia Aziza Az-Zahra, absen 39. Saya Raisa Alia dengan nomor absen 34. Saya Nayatul Hasanah dengan absen 30. Saya Salsabila Najma Athena dengan nomor absen 38. Nah, jadi kita masuk ke teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan tentang pola dan motif di balik perdagangan antar negara. Teori perdagangan internasional juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teori merkantilisme. Teori merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi seluruh negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Merkantilisme memandang kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk emas dan perak, di mana semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, semakin kaya dan kuat negara tersebut. Merkantilisme juga mengakibatkan kerugian dan penderitaan bagi warga tersebut. Negara penganut merkantilisme memperoleh kekayaan dengan cara mengeksploitasi dan menguras sumber daya yang murah, serta membayar upah buruh serendah mungkin dengan memperlakukan secara paksa untuk bekerja keras. Yang kedua ada keunggulan mutlak atau absolut. Tokoh yang mengembangkan teori keunggulan mutlak atau absolut adalah Adam Smith. Dalam teorinya, Adam Smith berpendapat bahwa teori keunggulan mutlak dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa. Nah, yang ketiga ini ada teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan dalam teori keunggulan absolut. Berbeda hasilnya dibandingkan dengan negara yang memiliki keunggulan absolut. Yang keempat ada teori Hexer-Ohlin. H.O. dan muridnya Bertil Ohlin mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional. H.O. mengembangkan model ekonomi dengan menyatakan penyebab perbedaan produktivitas dikarenakan adanya perbedaan proporsi faktor tenaga kerja, modal, dan tanah yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, kemudian ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah suatu rangkaian tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional, serta langkah yang diambil untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam perdagangan internasional. Yang pertama, ada jenis kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Di antaranya, yang pertama, kuota atau pembatasan impor. Kuota merupakan jumlah yang ditetapkan atau pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Yang kedua, tarif. Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang diimpor. Ketiga, subsidi. Ada kemungkinan produk barang diimpor memiliki harga yang lebih murah karena ada biaya produksi dan teknologi yang berbeda dalam pembuatan barang. Karena perbedaan harga tersebut membuat pemerintah memberikan subsidi untuk barang lokal. Dengan demikian, subsidi yang diberikan untuk produsen, maka harga produk dalam negeri dapat ditekan. Yang keempat, larangan impor. Larangan impor merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan karena suatu barang berbahaya untuk masyarakat. Yang kelima, kebijakan bea masuk. Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor untuk dipakai di dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. 2. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Di antaranya yang pertama, dumping. Kebijakan yang menetapkan barang lebih murah dibandingkan dengan harga barang sendiri. Yang kedua, diskriminasi harga. Kebijakan yang memberlakukan penetapan harga yang berbeda untuk barang yang sama dari suatu negara dengan negara lainnya. Yang ketiga, pemberian premi subsidi, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk fasilitas kredit, peralatan produksi, pembebasan pajak, dan subsidi harga dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Nah, yang ketiga itu ada kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan yang memberikan kebebasan ekspor dan impor dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan yang berlaku di dalam suatu perdagangan internasional. Kelemahannya, produk dalam negeri harus siap bersaing dan banjirnya produk barang impor. Nah, buat kelebihannya, mutu produk terjamin karena persaingan dan tentunya harga di pasaran lebih murah. Manfaat diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas yang pertama itu, setiap produsen akan lebih dituntut untuk membuat produk yang berkualitas.
Yang kedua, konsumen memiliki banyak pilihan barang atau produk di pasaran. Yang ketiga, tingkat kreativitas masyarakat lebih berkembang. Yang keempat, setiap negara akan berusaha untuk efisienkan biaya produksi. Yang kelima, arus pertukaran modal dan sumber daya manusia semakin meningkat. Selanjutnya ada materi tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan sistematis yang berisi hubungan ekonomi atau transaksi antara warga negara dan warga negara lain dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dan fungsi neraca pembayaran internasional antara lain yang pertama untuk membantu atau memantau semua transaksi internasional. Yang kedua, untuk memperoleh informasi dari neraca pembayaran sehingga dapat memperkirakan kondisi bisnis dan ekonomi negara. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam mengatur kebijakan impor dan ekspor. Serta keempat, membantu pemerintah dalam merumuskan banyak kebijakan. Adapun transaksi yang dicatat dalam neraca pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama transaksi debit atau transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang devisa dari dalam negeri ke luar negeri yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Kemudian yang kedua ada transaksi kredit, adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri sehingga transaksi ini menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Kemudian ada pula komponen neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca berjalan atau current account. Neraca berjalan ini adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Jenis-jenis neraca pembayaran ada 4. Yang pertama transaksi barang atau trade account, yaitu transaksi ekspor dan impor barang yang digolongkan menjadi migas dan non-migas. Yang kedua ada transaksi jasa atau service account. Transportasi internasional dan perjalanan atau travel merupakan bagian dari transaksi jasa. Transaksi jasa meliputi penyediaan jasa dilakukan oleh penduduk Indonesia kepada penduduk luar negeri atau ekspor dan penduduk luar negeri ke penduduk Indonesia atau impor. Yang ketiga ada pendapatan primer, diartikan sebagai perolehan atau hasil yang berasal dari penyediaan faktor produksi tenaga kerja dan modal finansial. Dan yang keempat ada pendapatan sekunder, yaitu transfer penghasilan atau remitansi TKA atau TKI dan transfer lainnya. Kemudian ada transaksi modal atau capital account. Transaksi yang dilakukan menyangkut transaksi hasil modal dari penerimaan dan pembayaran penanaman modal yang terjadi di dua negara. Transaksi modal berasal dari kredit, deposito, pembelian saham, investasi, dan lain sebagainya. Kemudian, ada pun transaksi finansial, yaitu pencatatan transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu 1 periode. Selanjutnya ada kerjasama ekonomi internasional, yaitu hubungan antara suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Adapun tujuan dilakukannya kerjasama ekonomi internasional antara lain, yang pertama mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang kedua meningkatkan perdagangan internasional, ketiga memperluas lapangan kerja, keempat mengurangi ketimpangan ekonomi antar negara, kelima memperkuat rasa persahabatan dan solidaritas, keenam meningkatkan stabilitas politik dan menegakkan perdamaian dunia. Kemudian ada pun bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua negara di bidang ekonomi. Yang kedua ada kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu dan bersifat saling membantu. Ketiga ada kerjasama antar regional, yaitu kerjasama ekonomi antara negara-negara yang berada di satu kawasan dan negara-negara yang berada di kawasan lain atau merupakan bentuk kerjasama dua kelompok ekonomi regional. Keempat, ada kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara tanpa mengenal batas wilayah atau kawasan tertentu. Oke, kita masuk ke materi lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Ada beberapa lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional, di antaranya yang pertama adalah ASEAN, yaitu ASEAN
Organisasi Negara Asia Tenggara untuk kerjasama ekonomi, sosial, dan menjaga stabilitas kawasan. Yang kedua ada OPEC, yaitu Organisasi Negara Pengekspor Minyak yang mengatur produksi dan harga minyak dunia. Yang ketiga ada APEC, Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik untuk mendorong perdagangan dan investasi bebas. Yang keempat ada IMF, yaitu Lembaga Keuangan Internasional yang menjaga stabilitas moneter dan membantu negara bermasalah ekonomi. Yang kelima ada WTO, yaitu Organisasi Perdagangan Dunia yang mengatur dan melancarkan perdagangan internasional. Yang keenam ada Uni Eropa atau UE, yaitu kerjasama ekonomi dan politik negara Eropa dengan pasar dan kebijakan bersama. Yang terakhir ada G20, yaitu Forum Negara Ekonomi Besar Dunia untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global. Baik, sekian dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.